Hai, kita semua mungkin sepakat bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini itu akan mendapatkan dua respons dari orang lain. Yang pertama, ada orang yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang pro dan ada yang kontra terhadap kita. Apalagi itu menyangkut dengan sosial media misalnya. Saya ingin bercerita tentang diri saya, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami ketika akhir-akhir ini belajar untuk membuat video dan mengunggahnya di sosmed, dalam hal ini Facebook. Sangat menarik dan begitu banyak respons dari orang lain. Ada yang suka, ada yang senang, ada yang bilang itu informatif, ada yang bilang itu edukatif, ada yang bilang itu sangat menghibur. Ada juga yang bilang jelek, ada yang bilang kenapa kok? Ada yang bilang itu sama sekali kualitasnya buruk. Ada yang bilang ya berbagai macam hal yang positif dan negatif. Rumusnya adalah sebaik apapun manusia, sebaik apapun Anda, akan selalu ada saja yang tidak suka pada Anda. Itu poinnya. Nah, apakah saya berkecil hati, apakah saya bersedih, apakah saya lantas berhenti untuk belajar lebih baik lagi ketika ada yang mengatakan apa yang saya lakukan itu buruk? No, tentu saya tidak. Bagi saya, pro dan kontra itu hal yang sangat lumrah, hal yang sangat biasa, apalagi di sosial media. Semua orang berhak berpendapat. Semua orang berhak berespon dengan apapun itu, suka dan tidak suka itu kedudukannya sama. Hanya saja dia berdiri di tempat yang berbeda, hanya itu. Keduanya itu dapat menjadi konstruksi bagi kita dalam melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya. Nah, ada teman yang mengatakan, kenapa tidak menulis saja? Kan beberapa tahun ini Anda suka menulis, saya suka menulis, saya sering menyampaikan ide dan gagasan lewat tulisan. Kenapa bikin video? Itu kan aneh. Saya sebenarnya ingin menjawab, tetapi jawaban itu saya siapkan di video ini. Membuat konten dalam bentuk video bagi saya adalah sesuatu hal yang sangat berat bagi saya pribadi. Karena apa? Yang pertama, saya harus menulis. Dan sebelum saya menulis, saya harus mencari referensi, saya harus mencari bahan, saya harus menulis sekian paragraf untuk dijadikan skrip. Nah, saya berbicara di depan kamera, itu bahkan rasanya jauh lebih berat dibanding berbicara di depan 100 orang teman-teman peserta misalnya. Ketika saya mahasiswa, saya rajin berbicara di depan puluhan hingga ratusan teman-teman lainnya. Dan itu rasanya jauh lebih mudah dibanding berbicara di depan kamera. Entah mengapa berbicara di depan kamera itu bagi saya hal yang sangat sulit. Dan apa yang saya unggah video ini, ketika saya mengunggah di Facebook, tidak berarti itu hanya satu kali pengambilan video. Saya melakukan banyak take video berulang-ulang. Dan saya menonton kembali, saya ulangi, saya baca kembali skrip saya nonton kembali video yang saya buat. Dan itu hal yang rumit. Nah, setelah mengumpulkan bahan, saya menulis skripnya, saya kemudian mempelajari apa yang harus saya sampaikan. Saya menyiapkan alat, saya menyiapkan tripod, saya menyiapkan kamera, HP. Kemudian saya belajar berbicara di depan kamera, itu hal yang sangat luar biasa. Setelah itu tidak hanya berhenti di situ. Saya harus belajar mengedit. Saya harus mengambil gambar mana yang harus dimasukkan, video mana yang harus ditampilkan, mana yang harus dipotong. Dan itu butuh waktu yang tidak singkat. Dan terima kasih bagi siapa saja yang menyukai atau tidak menyukai apa yang saya lakukan. Karena itu menurut saya, bagi saya itu adalah hal yang wajar. Itu adalah bagian dari kritik barangkali untuk diri saya yang sifatnya tentu konstruktif. Dan respons Anda itu menurut saya adalah sesuatu hal yang membuat saya belajar lebih baik lagi untuk membuat konten dalam bentuk video. Ya, mungkin itu sedikit curhatan dari saya. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman, ke siapapun itu, bahwa saya membuat konten dalam bentuk video ini itu hanya sebagai pengembangan diri. Saya ingin menyampaikan kepada teman-teman sekalian, siapapun di luar sana yang menonton ini, bahwa ada banyak cara untuk
kita, generasi muda misalnya seperti saya, untuk mengembangkan potensi diri yang saya miliki. Salah satunya adalah membuat konten dalam bentuk video. Bagi saya ini hal yang sangat menantang untuk saya mengeksplor apa yang ada pada diri saya. Saya belajar menulis, saya belajar mengedit, saya belajar berbicara di depan kamera, dan itu adalah hal yang sangat luar biasa bagi saya. So, thank you. See you.